Salam sejahtera bagi seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pada kesempatan ini kita ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Pada kesempatan ini merupakan hal yang sangat luar biasa untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Bahwa sungguhnya kita adalah warga kerajaan Allah. Sesuai dengan tema kita pada hari ini dikatakan bahwa hidup sebagai warga sorga yang akan disampaikan oleh Ibu Ulfiana Lihu STH. Dan hambanya sudah ada pada pagi hari ini, sudah bersama-sama dengan kita. Selamat datang Bu, selamat berjumpa kembali pada acara ini. Pada kesempatan ini, pada pemirsa dimanapun berada, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan sama-sama berdoa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, karena begitu besar kasih dan setiamu yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, kami percaya bahwa Tuhan yang berotoritas dalam kehidupan kami, Roh Kudus menuntun dan menyertai kami semua, siapapun kami yang menonton live ini, siapapun kami yang sedang mendengarkan firman ini, kami percaya bahwa kami diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah kami semua menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan dan kebenaran firman Tuhan akan disampaikan pada kesempatan ini. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan semua pemirsa dimanapun berada, tibalah saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya. Waktu kesempatan saya berikan kepada Ibu. Ya, baik, terima kasih Ibu Pidi. Salam, selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Kristen TVRI Nusa Tenggara Barat. Kiranya hadirat firman Tuhan pada saat ini dapat menguatkan iman kita dan selalu memberikan sukacita bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baru-baru ini kita dihadapkan dengan demonstrasi yang luar biasa. Dan demonstrasi itu juga terjadi dengan adanya berbagai anarkis. Kita tahu bahwa anarkis itu sama sekali tidak diinginkan oleh siapapun. Dan akibat dari anarkis itu mengakibatkan banyaknya musibah atau korban dan merugikan kita semua, karena kita tahu bahwa keadaan ekonomi kita di Indonesia ini tidak selalu baik-baik saja, kurang stabil istilahnya kayak gitu. Jadi kita tahu bahwa sebagai warga kerajaan Allah, di mana kita sudah mendengarkan dengan tema yang sudah disampaikan oleh Ibu Pidi dengan Ibu Hos, yaitu tentang hidup sebagai warga sorga. Setiap manusia dilahirkan, setiap manusia dilahirkan dan di Indonesia, atau kita semua manusia dilahirkan di dunia ini memiliki kewarganegaraan. Artinya kalau saya lahir di Indonesia dan saya menetap tinggal di Indonesia, saya adalah warga negara Indonesia. Namun bagi kita yang telah diselamatkan dalam Kristus Yesus, artinya ketika kita telah diselamatkan, kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya kita adalah warga kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi, kita semua hidup di dunia bekerja, berusaha dan berjuang setiap hari. Namun firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita bahwa identitas kita yang sesungguhnya adalah warga kerajaan sorga. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus Yesus sebagai Juru Selamat. Jadi kehidupan kita yang ada sementara ini bukan ditentukan oleh paspor atau alamat yang ada di muka bumi ini, tapi identitas kita telah berubah ketika kita telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam Filipi 3 ayat yang ke-20. Karena kewarganegaraan kita adalah dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Ya, jadi di sini, tetapi kewarganegaraan kita adalah kewarga negara kita adalah di dalam sorga. Itu firman Tuhan katakan. Dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Ketika identitas kita mulai berubah, maka nilai-nilai daripada kehidupan kita pun harus ada perubahan. Yang pertama di sini tadi saya katakan bahwa identitas kita adalah identitas sorga.
identitas kita ada di sorga. Sebagai warga kerajaan Allah, tadi saya bilang, di sini Paulus mau mengingatkan kepada kita, di mana dia mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi, bahwa sekalipun mereka adalah warga orang-orang Romawi, bahwa sekalipun mereka tinggal atau memiliki hak istimewa adalah warga negara Romawi, tetapi mereka ketika menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka benar-benar sudah menjadi warga kerajaan sorga. Jadi di sini sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya bersifat sementara. Mereka ada di dunia ini hanya bersifat sementara. Kehidupan di dunia ini bukan berarti sesuatu yang paling utama. Dunia ini penuh dengan banyak perubahan. Dunia yang fana ini banyak perubahan, banyak ketidakpastian, banyak hal-hal yang mengecewakan kita, banyak hal-hal yang membuat kita kecewa, kita putus asa dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita menyadari identitas kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, berarti kita adalah warga kerajaan Allah, artinya kita memiliki kehidupan yang kekal. Dengan tujuan di mana Allah menciptakan kita, Allah mau supaya kehidupan kita tujuan itu yang itu memperoleh kekekalan yang sesungguhnya. Jadi tujuan ilahi di mana Allah menciptakan kita, yaitu dia membawa sesuatu pengaruh ilahi, di mana kita harus membawa suatu pengaruh ilahi ketika kita berada di muka bumi ini. Itu adalah nilai atau sebagaimana identitas kita sebagai warga kerajaan surga, hidup dengan kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang berasal daripada Roh Kudus. Itu adalah satu bagian ketika kita sudah menjadi warga kerajaan Allah. Ketika kita menerima Kristus, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah identitas kita menjadi identitas yang sudah diganti adalah warga kerajaan Allah. Walaupun kita masih ada di dunia, tetapi kehidupan kita harus benar-benar, hidup kita, pola pikir kita harus dapat disamakan dengan pola pikir kerajaan Allah. Seperti firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat yang kedua. Kolose 3 ayatnya yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Ya, firman Tuhan mengatakan kepada kita pada saat ini bahwa pikirkan perkara yang di atas bukan di bumi. Pertanyaannya, kita masih ada di muka bumi ini. Kenapa kita harus memikirkan perkara yang di atas? Berbicara tentang perkara yang di atas, mengapa harus berpikir adalah ketika kita menyadari, kita tahu bahwa ketika kita telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya seluruh sistem kehidupan kita, pola pikir kita harus berubah, harus sesuai dengan identitas kita, yaitu identitas kerajaan Allah. Jadi identitas kita bukan lagi manusia lama, tetapi identitas kita telah berubah, adalah manusia baru. Jadi di sini jangan mengukur diri kita dengan pekerjaan, harta atau keberhasilan apapun. Itu tuh bukan menjadi satu bagian daripada kerajaan Allah, tapi identitas kita yang terpenting di sini adalah mengukur seberapa besar kita memiliki hubungan kita dengan Tuhan, seberapa dekat kita dengan Tuhan, seberapa intim kita dengan Tuhan, seberapa kita memikirkan dengan hal-hal yang Tuhan mau yang kita pikirkan, yaitu kita memikirkan sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Karena di sini firman Tuhan berkata bahwa pikirkanlah perkara yang di atas, yaitu perkara yang di sorga. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-19, silakan. Efesus 2 ayatnya ke-19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yes, amin. Demikian kamu bukan lagi orang asing, artinya kayak gini, dan pendatang, melainkan kawan sewarga orang-orang kudus dan anggota keluarga. Artinya ketika kamu sudah mengakui, menyerahkan hidupmu sepenuh ke dalam tangan kasih-Mu, seluruh sistem kehidupan kamu, pola pikir kamu harus berubah, harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi seperti di dalam Filipi, silakan Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebutkan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Semua yang apa pertama? Semua yang mulia. Mulia.
Semua yang mulia, artinya ketika kita sudah mengerti kebenaran sesungguhnya, ketika kita sudah menyadari bahwa kehidupan kita telah berubah, identitas kita telah berubah, artinya kita harus menaruh di dalam pikiran kita bahwa di dalam pikiran kita harus memikirkan hal-hal yang mulia. Pertanyaannya, apakah kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang ada di dunia? Bisa, karena kita masih ada di dalam dunia. Kita masih tinggal di dalam dunia. Artinya kita harus bisa menghadirkan hal-hal yang mulia dari kerajaan surga itu ke dalam dunia ini. Jadi bukan berarti kalau kita sudah memikirkan hal-hal di atas, kita tidak peduli dengan lingkungan kita, tidak peduli dengan sesama kita tidak peduli dengan keadaan dunia atau Indonesia atau negara kita. Itu salah. Yang dimaksud dengan pikirkan hal-hal yang di atas adalah bagaimana kita membawa sesuatu yang faedah, sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat untuk bangsa dan negara kita. Sesuatu yang berguna untuk iman kepercayaan kita, untuk membangun iman kita, supaya iman kita semakin kuat. Jadi di sini saya mau mengajak kepada kita semua, supaya mari, demikian firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 19. Demikian kamu bukan lagi orang asing. Kita bukan orang asing, bukan pendatang, tetapi kita adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Yang kedua, semua yang adil. Ya, semua yang adil. Jadi semua itu pada akhirnya pikirkan semuanya itu. Pikirkan semuanya itu. Bagaimana kita pikirkan semuanya itu. Yang kedua, bagaimana supaya kehidupan kita, bagaimana seperti hidup kita sebagai warga kerajaan Allah. Yang kedua, memiliki gaya hidup keluarga kerajaan Allah. Artinya memiliki gaya hidup warga kerajaan Allah. Stylenya kita harus beda. Kalau kita bicara tentang style, semua orang sekarang selalu ingin yang namanya style untuk penampilan, untuk gayanya supaya bisa menarik atau bisa membawa sesuatu yang bisa menarik. Tetapi yang dimaksud dengan bagaimana gaya hidup sebagai warga kerajaan sorga adalah fokus pada hakikat kekekalan itu sendiri. Kita harus fokus pada hakikat kehidupan atau kekekalan itu. Hidup dunia ini singkat tadi saya katakan, tetapi hidup yang kekal menanti kita. Jadi bagaimana kita supaya bisa hidup yang kekal itu? Kita manusia, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, Allah berinisiatif untuk datang mencari manusia. Bukan manusia yang mencari Allah, tapi Allah yang inisiatif mencari manusia. Ketika manusia, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia, Allah datang untuk mencari mereka. Artinya Allah tidak mau, Allah dari awal menciptakan manusia supaya manusia hidup yang kekal. Manusia bisa menikmati bersama-sama dengan dia. Makanya dia ciptakan manusia serupa dan segambar dengan dia. Supaya manusia bisa menjadi pendampingnya, bisa bersama-sama dengan dia, berada di dalam kerajaan surga untuk memerintah bersama-sama dengan dia. Jadi ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, Allah inisiatif untuk datang mencari manusia supaya manusia boleh kembali kepada kodrat ilahi Allah, yaitu kekekalan. Karena itu tujuan Allah pertama menciptakan kita. Allah tidak menciptakan kita untuk supaya kita binasa. Kebinasaan itu datang daripada si jahat. Tetapi yang Allah mau, dia menciptakan kita supaya kita bisa bersama-sama dengan dia, memerintah bersama-sama dengan, supaya bisa sama-sama untuk ada di dalam kerajaan sorga. Itu yang Allah mau di dalam kehidupan kita. Jadi di sini memiliki gaya hidup warga kerajaan sorga adalah yang pertama, hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan itu di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Coba dibacakan Ibu. 1 Petrus. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 sampai dengan 16. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yes. Di situ dikatakan hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebagai warga kerajaan Allah, kita tidak hidup di dalam pola, tidak bisa ikut pola hidupnya dunia. Tetapi kita harus hidup ikut polanya kerajaan Allah, yaitu yang disebut dengan kekudusan. Jaga, karena apa? Karena Allah adalah Allah yang kudus. Maka sebagai orang percaya kita juga adalah Allah yang kudus. Terima kasih Bu. Untuk setiap pemirsa dimanapun berada, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami dalam acara ini. Dan beberapa waktu ke depan kita akan bertemu kembali setelah tayangan berikut ini.
terima kasih kepada seluruh pemirsa yang masih tetap setia bersama dengan kami pada acara ini. Terima kasih banyak. Saya berharap bahwa kehadiran kita pada kesempatan ini benar-benar kita diberkati dan memang sesungguhnya kita adalah warga kerajaan Allah. Dan selanjutnya kita masih terus mendengarkan firman Tuhan yang akan terus disampaikan oleh hambanya. Saya persilahkan kesempatan selanjutnya. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa bagaimana sebagai warga kerajaan Allah identitas kita. Yang kedua berbicara tentang identitas kita. Yang kedua memiliki gaya hidup. Gaya hidup sebagai warga kerajaan sorga. Di mana gaya hidup itu kita harus hidup dalam kekudusan. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Hendaklah kamu menjadi kudus di antara seluruh hidupmu. Jadi di sini sebab aku kudus. Aku itu adalah Tuhan. Nah, berbicara seperti kekudusan sebagai warga kerajaan Allah, saya mau tekankan lagi, kita tidak bisa hidup dengan ikut dengan pola hidup dunia yang penuh dosa, tapi kita harus hidup dengan pola kekudusan, yaitu menjaga hati, pikiran, dan perbuatan kita sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua yaitu mengutamakan Kristus sebagai Raja. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-33, silakan. Matius 6 ayatnya ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi mengutamakan Kristus adalah segala kegiatan, aktivitas apapun yang kita lakukan, kita harus melibatkan Tuhan. Itu yang dibilang cari dahulu kerajaan Allah. Artinya setiap pekerjaan kita, pelayanan kita, sekolah kita, apapun yang kita lakukan harus melibatkan Tuhan. Kita harus mengutamakan Tuhan. Kita harus libatkan Tuhan di dalam segala perencanaan kita, segala apa yang kita kerjakan. Itu yang dikatakan cari dahulu kerajaan Allah. Ketika kita melibatkan Tuhan, kita percaya bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, pasti Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menuntun kita supaya kita tidak mengalami yang namanya hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Toh kalau ada pun apapun yang kita alami, pasti Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Oleh karena itu, pada saat ini saya mau mengajarkan kita supaya hidup kita dipimpin oleh Kristus, bukan oleh ambisi pribadi. Jadi hidup kita yang kita jalani dipimpin oleh Kristus, bukan oleh ambisi pribadi. Keputusan, cita-cita, dan tujuan kita harus arahkan kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita harus arahkan kepada Tuhan. Ketika kita mau arahkan itu semua kepada Tuhan, maka kita tahu bahwa pasti Tuhan akan menolong kita. Saya mau ngajak kepada kita semua para pemirsa, coba kita renungkan seberapa banyak hidup kita yang hanya kita pakaikan, kita fokus untuk diri kita sendiri, untuk kesenangan kita, untuk kepuasan kita, untuk hal-hal yang bersifat fana ini. Apa yang kita lakukan? Seberapa besar yang sudah kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai umat Kristen? Apa yang sudah kita lakukan? Yang kita mau lakukan untuk mengutamakan kerajaan Allah. Yang kita mau utamakan Kristus sebagai Raja dalam hidup kita. Seringkali kita mengangkat pujian, aku mengasihimu Yesus. Atau aku mau mencintai Yesus. Tetapi gaya hidup kita, kehidupan kita tidak mengutamakan Kristus dalam kehidupan kita. Kita selalu mengutamakan yang namanya yang sementara ini. Tidak salah, tetapi mari kita mau libatkan seluruh sistem hidup kita. Pekerjaan apapun yang kita lakukan, kita mau libatkan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Bawah meletak di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meminta Tuhan untuk segala keputusan apapun yang kita lakukan. Supaya Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan buat kita. Yang ketiga yaitu menjadi garam dan terang di dunia. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-14 berkata demikian. Matius 5 ayat ke-14 dikatakan, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yes, amin. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung dan tidak mungkin tersembunyi. Sesuatu yang terletak di atas dan ketika itu akan terlihat, tidak bisa tersembunyi. Jadi sesuatu yang di atas tidak akan tersembunyi. Sebagai warga
kerajaan sorga, kita harus jadi teladan lewat apa? Lewat kasih, kejujuran, pelayanan dan kerendahan hati. Sehingga orang bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau menjadi garam dan terang kalau kita juga hidup kita tidak berfaedah. Kalau hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau hidup kita ada dengan kepahitan, kebencian, kemarahan, dendam, iri hati. Bagaimana kita bisa menjadi terang kalau kita tidak bisa memaafkan orang lain. Di sini berbicara bagaimana kita harus menjadi warga kerajaan sorga. Kita harus menjadi terang. Karena terang itu adalah bagian daripada rencana Allah ketika Yesus datang ke dalam dunia. Supaya terang itu bercahaya di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Yang keempat, mengasihi sesama. Di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-35. Yohanes 13 ayatnya yang ke-35 dikatakan seperti ini. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Berbicara tentang mengasihi. Seringkali kita mau mengasihi seseorang, kita mengasihi orang lain kalau orang itu dia mengasihi saya. Kita mengasihi orang lain kalau orang itu dia mau mengikuti segala apa yang menjadi keinginan saya atau apa yang saya mau. Tetapi ketika kita mau mengasihi kalau orang itu menyakiti kita. Atau ketika kita mau mengasihi orang itu ketika orang itu mungkin kita sudah berbuat baik. Kita sudah melakukan yang terbaik buat dia. Tapi dia mengecewakan kita. Ada istilah dia menusuk dari belakang. Dia menjelekan kita atau dia berkata sesuatu kepada kita yang tidak sebenarnya. Nah pertanyaannya, apakah bisa kita mengasihi orang yang sangat-sangat baik, orang yang dekat dengan kita? Bagaimana kita bisa mengasihi? Dia berbuat salah dengan saya berbuat baik tetapi dia membalasnya dengan jahat. Bagaimana saya bisa mengasihi dia? Firman Tuhan mengatakan kepada kita pada saat ini. Dengan demikian kamu semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Di sini yaitu dia mengatakan bahwa kita sebagai warga kerajaan sorga, kita harus saling mengasihi. Warga kerajaan sorga bukan dari gelar atau kekayaan, melainkan dari kasih yang nyata dalam perkataan dan perbuatan. Artinya kita mengasihi tanpa pamrih. Kita mengasihi sekalipun bukan karena, tetapi sekalipun kita tidak diabaikan, sekalipun kita disakiti, sekalipun kita tidak berbuat sesuatu yang tidak berbuat sesuatu yang jahat, tetapi kita dimusuhi. Firman Tuhan mengatakan kita harus mengasihi karena Kristus pun telah mengasihi kita. Yesus telah mati di atas kayu salib demi kita semua. Kita bukan orang benar, kita orang yang berdosa, kita tidak layak. Tetapi kalau karena kasih karunia kita boleh ada bersama-sama dengan Dia. Kita bisa memanggil Dia ya Aba ya Bapa. Kita bisa dekat dengan Dia, kita bersekutu dengan Dia. Itu karena kasih-Nya yang sempurna. Oleh karena itu dia mau juga kita hidup di dalam mengasihi sesama. Mengasihi sesama bukan karena kita suka, bukan karena kita senang, bukan karena kita happy, bukan karena dia menyenangkan saya. Tidak. Tetapi firman Tuhan mengatakan mengasihi sesama adalah ketika orang-orang yang mau menyakiti kita. Kita turut mengasihi dia. Karena itu adalah perintah Tuhan. Memang itu tidak mudah. Tetapi kalau kita mau mengerti identitas kita, kita mengerti siapa kita, maka kita akan melakukan itu karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Yang kelima yaitu menanti kedatangan Kristus dengan setia. Di dalam Filipi 3 ayat yang ke-20. Filipi 3 ayat ke-20 dikatakan seperti ini. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya. Hidup berjaga-jaga tidak larut dalam kesenangan dunia melainkan setia melayani sampai Yesus datang kembali. Artinya karena kita menyadari kewarganegara kita adalah sorga. Artinya kita harus siap menantikan kedatangan Sang Raja. Hidup kita tadi saya bilang bukan kita mengutamakan hal-hal yang fana. Tetapi kita harus mengutamakan mengerti siapa kita sebenarnya. Kita harus mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Kristus. Kita harus siap sedia. Untuk itu pola hidup kita, seluruh keadaan kita memang masih ada di dunia. Tetapi gaya hidup kita bukan gaya kehidupan yang lama.
Tetapi gaya kehidupan kita adalah gaya kehidupan yang baru karena Kristus telah memerdekakan kita. Jadi di sini yang ketiga saya mau sampaikan yaitu mentalitas warga kerajaan sorga. Ketika kita sudah memahami poin yang pertama identitas dan poin yang kedua kita sudah mengerti memiliki gaya hidup sebagai warga kerajaan sorga. Poin yang ketiga di sini yaitu kita berbicara tentang mentalitas warga kerajaan sorga. Kita menyadari tadi saya bilang siapa kita. Bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Kita telah dibenarkan, kita telah ditebus dengan darah yang anak domba Allah. Kita telah menjadi warga kerajaan sorga. Artinya kita menyadari kita sedang bertugas di muka bumi ini. Kita adalah duta kerajaan Allah. Untuk itu kita tidak perlu terlalu memusingkan perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Bukan berarti kita tidak mengabaikan, tetapi kita tidak terlalu fokus. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada. Tetapi itu bukan menjadi satu hambatan buat kita untuk berjalan maju, untuk berjalan di dalam kebenaran. Jadi di sini yang dikatakan mentalitas surgawi, kita menyadari di dalam Filipi 3 ayat yang ke-8. Filipi 3 ayatnya yang ke-8 dikatakan di sana, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Yes. Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Jadi segala sesuatu yang kuanggap rugi itu adalah sampah, Kristus yang terutama. Terima kasih Bu, penjelasan yang sangat luar biasa. Untuk seluruh pemirsa dimanapun berada, kita masih terus untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, setelah tayangan ini kita akan berjumpa kembali. Terima kasih atas kesetiaannya masih terus bersama dengan kami sampai pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Kita masih terus mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh hambanya. Karena saya lihat dari tadi sangat menarik sekali. Saya percaya bahwa setiap pemirsa dimanapun berada juga masih sangat bersedia untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh hambanya. Waktu selanjutnya saya berikan. Ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Filipi 3 ayat 8 bahwa segala sesuatu kuanggap rugi. Mengapa Paulus menganggap rugi? Karena dia menyadari ketika dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mentalitas dia itu telah berubah. Dia mentalitasnya bukan mentalitas turis yang hanya bersenang-senang. Turis itu berjalan-jalan bersenang-senang. Melainkan dia menyadari bahwa dia adalah utusan daripada warga kerajaan Allah. Artinya dia adalah duta kerajaan Allah. Ketika dia menyadari mentalitas dia menyadari bahwa dia adalah duta kerajaan Allah. Artinya apa yang harus dia lakukan selama dia berada di muka bumi ini. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Roma 14 ayat yang ke-12. Dikatakan di sana, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Yes, amin. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri di hadapan Allah. Artinya kayak gini, Paulus mau menegaskan kepada kita bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Kita adalah duta warga kerajaan Allah. Kita adalah perwakilan daripada kerajaan Allah. Artinya kita memiliki mentalitas yang benar. Mentalitas yang dimana kita harus mempertanggungjawabkan setiap kehidupan kita masing-masing di hadapan Allah. Ketika Allah datang, Allah minta untuk dipertanggungjawabkan. Jadi demikianlah setiap orang di antara kita harus memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Dikatakan di sana bahwa sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini baik ataupun jahat. Amin. Baik ataupun jahat. Jadi setiap kita sebagai warga kerajaan Allah, kita diminta untuk mempertanggungjawabkan setiap kehidupan kita. Entah itu baik
maupun jahat. Jadi bagaimana kita sebagai utusan Allah, kita sebagai warga kerajaan Allah, kita harus memiliki mentalitas yang benar. Kita ada di dunia, kita bukan hanya untuk mencari kesenangan, kepuasan diri kita sendiri. Tetapi bagaimana kehidupan kita pada akhirnya kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu yang terpenting. Oleh karena itu, di dalam Matius 12 ayat yang ke-36 di situ berkata demikian, silakan. Matius 12 ayat ke-36 dikatakan di sana, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Yes, amin. Setiap kata-kata yang sia-sia, kata-kata saja dipertanggungjawabkan. Jadi untuk itu saya minta kepada kita semua, mari kita mengerti siapa kita sebenarnya. Kita harus memiliki mentalitas yang benar, mentalitas kerajaan Allah. Karena setiap kita akan mempertanggungjawabkan kata-kata kita di hadapan Allah. Allah akan minta apa yang kita ucapkan. Kalau kita mengucapkan berkat bagi orang lain, kita pun akan diberkati. Tapi kita mengucapkan kutuk bagi orang lain, kita akan menerima kutukan itu juga. Oleh karena itu, saya mau mengajak kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita boleh hidup sebagai orang Kristen, di mana kita menyadari siapa kita sebenarnya, memiliki mentalitas yang benar, karena kita adalah warga kerajaan Allah. Kita hadir di sini, kita sebagai duta kerajaan Allah, kita sebagai perwakilan kerajaan Allah. Artinya kita harus membawa berita keselamatan itu, berita yang benar itu kepada dalam dunia ini. Kita harus menyampaikan kebenaran kepada dunia. Kita harus melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Bukan hal-hal yang jahat, bukan hal-hal yang membuat kita menjadi seperti kita merasa kita orang-orang yang paling baik atau orang-orang yang paling disakiti. Tetapi kita harus hidup sekalipun kita disakiti, kita harus tetap menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu perintah daripada firman Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sebagai warga kerajaan Allah, mari saya mengajak kita semua supaya kehidupan kita, bagaimana kita meresponi mentalitas kita yang benar, mentalitas kita yang sesungguhnya. Karena tujuan yang tadi Tuhan sudah ciptakan kita, saya katakan, Dia menciptakan kita supaya kita boleh hidup di dalam kekudusan. Oleh karena itu, saya mau mengajak kita semua supaya kita sungguh-sungguh boleh hidup di dalam mentalitas yang benar. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ada beberapa yang ingin di poin-poin yang ingin mau ditanyakan, saya persilakan kepada. Iya. Ya. Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Tadi saya menyimak dari apa yang disampaikan oleh Ibu, mulai dari yang pertama itu. Yang pertama tadi dikatakan bahwa sekarang kan kita diperhadapkan dengan tantangan yang ada, baik itu ada demo anarkis lah, lalu kemudian ada krisis ekonomi lah dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah di sini saya sedikit bertanya gitu dan saya pengen untuk mendapatkan jawabannya. Yang menjadi pertanyaan saya begini Bu, bagaimana sikap kita sebagai warga kerajaan Allah sesungguhnya untuk kita melakukan hal-hal yang baik seperti itu, karena saya berpikir bahwa firman Tuhan juga katakan tadi bahwa kita ini harus menjadi garam dan terang dunia. Nah yang perlu kita lakukan itu bagaimana sikap kita seperti itu. Apa yang harus kita lakukan supaya sesungguhnya kita itu betul-betul menjadi garam bagi dunia ini seperti itu. Ya, yang pertama tadi poin yang pertama saya sudah katakan, memang baru-baru ini kita lihat ada demo tidak masalah. Ya. Karena memang itu untuk mengungkapkan pendapat. Tetapi sesuatu yang menjadi merugikan adalah ketika kita sudah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Jadi kalau bersifat anarkis atau apapun itu merugikan orang lain. Nah, bagaimana supaya kita tidak bisa ada di dalam lingkungan itu sebagai orang-orang yang percaya ada, mengerti siapa kita sebenarnya, identitas kita. Jadi sebagai generasi muda saya mau pesan atau kepada kita semua siapapun, menyadari siapa kita sebenarnya. Kalau kita mengerti tadi yang saya katakan bahwa kita di dalam firman Tuhan itu Filipi 3 ayat 20 itu, dan di situ kita menyadari bahwa identitas kita ada di sorga. Atau kita menyadari ketika kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengatakan aku mengasihi Engkau Yesus. Kita mengangkat pujian itu, kita bilang kita mengasihi Yesus. Tetapi bagaimana
kita harus menjaga bahwa identitas kita tahu bahwa oh iya ya, identitas saya sudah baru, yang lama sudah berlalu. Kehidupan saya yang lama sudah berlalu. Artinya kita tetap kontrol kepada firman Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Kita kembali belajar firman Tuhan. Yang pertama di sini ketika menyadari identitas benar, hubungan kita dengan Tuhan itu yang terpenting. Hubungan kita dengan Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita merenungkan seluruh kehidupan kita, apa yang terpentingnya, apa gunanya, kalau faedahnya kalau saya melakukan hal itu. Kalau kita mengerti hal itu, maka saya percaya kita akan menjadi warga kerajaan sorga yang hari demi hari diproses untuk mencapai suatu kesempurnaan. Terima kasih Bu ya. Itu berarti memang kita harus menyadari siapa diri kita dan kita tahu bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Dan sungguhnya memang firman Tuhan tegaskan juga bahwa kita harus menjadi garam dan terang dunia. Memang perlu itu yang kita lakukan begitu ya Bu. Terima kasih buat penjelasannya. Semoga juga untuk pemirsa yang sedang menonton acara ini benar-benar diberkati bahwa kita adalah warga kerajaan Allah yang harus menyadari dirinya bahwa identitas kita adalah warga kerajaan Allah, dan sesungguhnya dalam kehidupan kita sehari-hari memang kita harus menunjukkan hal-hal yang baik supaya orang-orang di sekeliling kita itu melihat hal baik dari diri kita. Seperti itu Bu ya. Oke, terima kasih. Mungkin juga ada yang saya perlu tanyakan di sini Bu. Kalau tadi di Kolose 3 ayat yang kedua di sana itu kan dia mengingatkan kita untuk memiliki memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Seperti itu Bu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya begini Bu, hal-hal duniawi apa yang sering membuat kita lupa bahwa identitas kita ini adalah warga kerajaan Allah? Ya, itu yang tadi saya sudah sampaikan bahwa hal-hal duniawi itu adalah yang bersifat kedagingan kita. Apa yang menjadi kedagingan kita, apa yang kita lebih mementingkan, hal-hal yang jasmani, yang sementara. Mungkin hal-hal yang jasmani yang sementara ini kita kadang-kadang kalau tidak salah sih kalau orang sakit cari dokter, berobat itu tidak salah. Tetapi kita kadang-kadang kita lebih takut yang fana ini binasa ketimbang rohani kita. Mengerti ya? Makanya yang fana ini. Jadi sebenarnya bagaimana kita bisa hidup supaya tadi dikatakan seperti yang dibilang Kolose 3 ayat yang ke-2 itu, pikirkan perkara yang di atas, artinya kita harus memikirkan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Seperti tadi saya minta tolong dibacakan ulang Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Dikatakan di sana, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semuanya disebutkan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang pertama semua yang benar. Kedua mulia. Yang ketiga adil. Pertanyaannya kita harus berpikir kalau ada sesuatu yang terjadi yang mengganggu iman kita, yang membuat kita iman kita tergoyah, kita harus berpikir bahwa apakah semuanya itu benar, mulia, yang adil. Apakah keuntungan bagi saya kalau saya melakukan sesuatu yang tidak benar? Apakah keuntungan, apakah kelebihan, apakah merugikan orang lain itu, apakah faedah bagi saya, apa yang berguna untuk saya. Jadi kita pikirkan semua itu yang dibilang pikirkan semua yang di atas. Jadi kembali lagi kepada Filipi 4 itu ayat yang ke-8. Pikirkan itu semua. Karena itu yang membawa sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita harus kembali kepada firman Tuhan. Yang adil, mulia, kudus, suci, itu kita harus pikirkan. Apakah kita tidak boleh berpikir hal lain dunia? Tidak. Kita harus berpikir, tetapi semua itu kembali lagi kepada firman Tuhan. Terima kasih Bu untuk penjelasannya sangat luar biasa sekali. Terima kasih kepada pemirsa, sangat luar biasa sekali dari penjelasan-penjelasan yang ada. Kita masih punya waktu untuk kita terus mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun berada, tetap bersama kami setelah tayangan berikut ini.
Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Kita mendengarkan kesimpulan dari seluruh khotbah kita tadi. Saya tetap memberikan waktu kepada Ibu Ulfi untuk memberikan kesimpulan. Ya, baik, terima kasih. Ya, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa hidup sebagai warga kerajaan Allah, yang pertama kita harus identitas kita adalah di sorga. Identitas kita adalah warga kerajaan sorga. Dan bagaimana warga kerajaan sorga itu adalah kita harus hidup yang benar-benar ada di dalam Kristus. Pikiran kita harus benar-benar ada di dalam pikiran Kristus. Dan yang kedua, kita harus memiliki gaya hidup sebagai warga kerajaan sorga adalah supaya apa? Karena tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk kemuliaannya. Dan untuk kemuliaannya itu, untuk itu kita harus perlu hidup di dalam kekudusan dan mengutamakan Kristus sebagai raja dan menjadi garam dan terang. Serta kita harus mengasihi sesama kita dan kita harus menantikan Kristus dengan setia dan mentalitas warga kerajaan sorga. Yang ketiga adalah kita memiliki mentalitas kerajaan sorga, menyadari siapa kita, bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Kita bukan turis yang datang untuk mencari kesenangan, tetapi kita adalah warga kerajaan sorga, duta kerajaan Allah untuk selalu membawa kebenaran itu kepada dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup di dunia ini sementara. Kalau kita ada di dunia ini karena anugerah Tuhan, kita ada di dunia bukan secara kebetulan, tetapi kita dipilih untuk apa? Kita dipilih secara khusus untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah. Bagaimana kita mau hidup bisa menjadi perwakilan kerajaan Allah? Kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, saya minta kepada kita semua, mari kita mau belajar kebenaran firman Tuhan ini. Saya mau supaya Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kita semua. Akhir daripada firman Tuhan pada saat ini, saya mau mengajak kita semua, mari kita membuka hati kita. Kita mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mau menyadari siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Kalau ketika kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan, maka kita akan menjaga kehidupan kita. Kita benar-benar tahu siapa kita, tahu diri siapa kita. Maka setiap langkah kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, kita percaya bahwa kita ada di dalam tuntunan kita. Di dalam tuntunan Tuhan. Jangan tetap takut, jangan menyerah, jangan putus asa. Tetap percaya bahwa Tuhan, sekalipun saat ini banyak gonjang-ganjing, banyak hal-hal yang terjadi dalam dunia ini. Tapi kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk melewati segala musim apapun yang ada di dalam dunia. Percayalah, kalau kita adalah warga kerajaan sorga, Dia yang adalah Raja bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, taruhlah pengharapanmu, taruhlah hidupmu sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama denganmu. Terima kasih banyak Bu. Firman sangat luar biasa sekali bahwa memang kita harus menyadari diri kita, identitas kita bahwa kita adalah warga kerajaan Allah ya. Ya. Kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah, kita sudah di akhir khotbah pada kesempatan ini. Kami berharap bahwa semua yang telah disampaikan oleh hambanya Ibu Ulfi itu menjadi berkat bagi kita semua, menjadi pedoman bagi kita dimanapun kita berada, dan kita menyadari bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Itu sebabnya saya berharap kita semua yang sedang menonton live ini, sebab pemirsa, menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan kita akan menutup untuk pertemuan kita pada kesempatan ini. Maka biarkanlah kesempatan ini tidak cukup sampai di sini, tapi masih ada waktu-waktu berikutnya ke depannya untuk kita bisa berjumpa kembali. Untuk menutup pertemuan kita pada siang hari, pada kesempatan ini, saya minta dengan kasih Kristus Ibu Ulfi untuk menutup kita dalam doa. Ya, baik, sebelum kita berdoa, satu hal yang ingin saya mau sampaikan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Oleh karena itu kita jangan sibuk dengan apa yang kita pakai atau minum. Bukan berarti itu tidak penting, itu sangat penting. Tetapi itu bukan yang terutama. Yang terutama adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa.
Bapak, terima kasih siang hari ini kami sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau terus berbicara dalam kehidupan kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar, firman Tuhan yang disampaikan ini Tuhan boleh bertumbuh berakar dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mengerti siapa kami sebenarnya Tuhan. Kami adalah perwakilan daripada kerajaan Allah. Hidup kami harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Bantu kami Roh Kudus, karena kami menyadari kami lemah, kami tidak kuat, kami sudah penuh dengan berbagai macam pelanggaran dosa. Tetapi oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada. Oleh karena itu kami minta kekuatan daripada Tuhan. Engkau mampukan kami semua, baik itu pemirsa yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Tuhan kuatkan mereka, teguhkan iman mereka Bapa. Di dalam segala lembah kehidupan mereka, apapun yang mereka hadapi, kiranya tangan Tuhan yang kuat ada bersama-sama dengan kami. Dan ada bersama-sama dengan mereka semua. Terima kasih banyak Bapak di surga. Kami akan mengakhiri ibadah kami ini atau season kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu buat firman Tuhan hari ini yang sangat luar biasa sekali. Ya. Saya percaya bahwa setiap pemirsa yang sedang menonton live ini mereka semua diberkati Tuhan. Itu sebabnya para pemirsa demikianlah firman Tuhan pada kesempatan ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai berjumpa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.